Komponen dari modul ajar bisa terdiri dari 3 yang utama, yaitu yang pertama informasi umum. Terdapat identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, serta target peserta didik. Yang kedua adanya komponen inti. Di dalam komponen inti terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman permakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga adanya komponen lampiran. Terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Selanjutnya, guru dapat menyusun modul ajar dengan memperhatikan 6 langkah berikut. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Sebelum membuat modul ajar, guru perlu melakukan analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dengan begitu pembelajaran yang diberikan bisa sesuai serta dapat dipahami lebih baik. Yang kedua, identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi salah satu fokus dan poin inti dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Menurut Kemendikbud, konsep dari alur tujuan pembelajaran ATP yaitu dimulai dari capaian pembelajaran atau CP. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Setelah mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik, menentukan dimensi dari profil pelajar Pancasila serta ATP, berikutnya guru dapat menuangkannya dalam rencana pembelajaran berupa modul ajar. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar yang telah disusun oleh guru selanjutnya bisa menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, tindak lanjut. Setelah guru melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Berikut merupakan tutorial dalam membuat modul. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial membuat bahan ajar, yakni bahan ajar modul. Sebelumnya, sebelum membuat bahan ajar, saya itu biasanya membuat bahan ajar modul itu di Canva. Jadi, kita masuk saja ke Canva. Jadi, depannya itu seperti ini ya, setelah kita masuk. Lalu, karena sebelumnya saya sudah sempat membuat modul itu, jadi saya akan membagikan tutorialnya itu melalui modul yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ya saya akan ke proyek dulu karena modul yang sudah saya buat itu semuanya itu terkumpul di dalam proyek gitu. Maksudnya disimpan oleh proyek. Nah, saya klik modulnya. Lalu muncul gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama sebelum membuat modul, kalian diharapkan dapat memiliki template atau tempat untuk membuat modul. Seperti punya saya kan template-nya hijau-hijau semua. Nah, itu tergantung kalian bagaimana memadukannya. Semisal saya kasih tentang biru anak-anak, karena di sini muncul semua template yang sesuai dengan kita. Saya kan tadi ngetiknya biru anak-anak, nah keluar warna biru dan serta anak-anak seperti itu. Nah, lanjut ke tutorial modul saya yang pernah saya buat. Nah, modul yang pernah saya buat yakni tentang tumbuhan hijau. Ya, kita tinggal masukkan saja judulnya dan jangan lupa kelas serta semester yang akan kita masukkan materi. Dan di sini terdapat nama pembuatnya, kan saya sendiri, jadi nama saya sendiri. Nah, untuk lanjutan keduanya di sini saya mengambil kata pengantar. Karena acuan modul yang pernah saya buat itu saya berpacu dengan modul yang pernah dikirimkan oleh salah satu dosen saya. Nah, saya mengikuti langkah-langkah dari modul tersebut. Seperti setelah cover terdapat kata pengantar,
daftar isi, lalu kegiatan belajar hari ini seperti ini. Nah, karena di modul yang pernah saya lihat sebelumnya itu setelah daftar isi itu terdapat kegiatan belajar seperti ini, ya udah saya mengikuti dengan habis kegiatan belajar terdapat hari atau tanggal siswa agar siswa nanti dapat mengisi hari dan tanggalnya sesuai yang mereka kerjakan. Nah, setelah itu terdapat KD. KD-nya itu cuma disebutkan titik-titiknya saja dan tujuan pembelajaran ini serta judul materi modul aja tersebut. Nah, lalu di sini kan terdapat disiplin diri ya. Untuk membuatnya yakni gampang, kita ke elemen, lalu kita cari, semisalnya kan terdapat anak mandi. Kita cari saja gambar anak sedang mandi. Enter. Nah, lalu muncul di sini gambar semua anak yang mandi. Kalau yang gini berarti pro semua itu susah. Nanti kita kenapa kalau yang pro gak bisa? Karena nanti untuk di save-nya aja susah. Jadi kita pakai yang tidak pro. Jadi seperti ini. Kita klik saja, lalu kita kecilkan sesuai dengan template yang sudah kita buat sebelumnya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, seperti ini. Lalu letakkanlah di sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya terdapat pilihan kegiatan untuk pembiasan setiap hari. Nah, ini dari itu tuh sudah termasuk dalam kegiatan pembuka. Maksudnya kegiatan sebelum anak-anak belajar materi, anak-anak dituntut untuk menyanyikan lagu wajib nasional, berdoa sebelum belajar, mengucapkan syukur, membiasakan mengucapkan kalimat positif, serta menjalankan sholat atau ibadah lainnya. Di sini kalian jika ingin membuatnya terserah sih, terserah kalian bagaimana urut-urutannya. Di sini saya urut-urutannya menggunakan seperti itu. Lalu terdapat sebuah kayak kalimat pembuka ya, kalimat pembuka, dan terdapat link YouTube, di mana link YouTube ini mengakses tentang video mengenai materi yang terdapat dalam modul ini, dan terdapat barcode-nya juga. Nah, ini sudah masuk materi ya teman-teman. Nah, di sini ada ayo membaca. Nah, di sini udah tinggal kalian masukkan saja materinya. Ya, ini semisal dikasih gambar anak-anak, ibu guru sedang mengajar seperti itu. Nah, ya tinggal kita bisa mengasihkan elemen-elemen di dalamnya saja agar menarik. Nah, tujuan modul kan seperti itu. Lalu ini semua materi ya. Setelah materi selesai, yakni terdapat sebuah LKPD, yang mana LKPD itu materinya soalnya mengenai materi yang sudah siswa belajar tadi, yakni tentang tumbuhan hijau. LKPD saya yang pertama ini pilih salah satu jawaban yang tepat di bawah ini dengan menjawab pertanyaan di samping. Jadi jawabannya itu sudah saya sertakan di sebelahnya, tinggal siswa mencocokkannya saja. Untuk LKPD yang ketiga, saya menggunakan soal uraian. Dan untuk yang terakhir, saya menggunakan soal pilihan ganda. Tujuan saya membuat soal ini, saya ini agar mengetahui seberapa jauh sih siswa mengerti pembelajaran yang sudah mereka baca. Nah, setelah ini seharusnya terdapat sebuah daftar pustaka ya. Tapi di sini saya tidak menyertakan daftar pustaka karena waktu mengerjakannya deadline-nya mepet. Jadi ya sudahlah sampai LKPD saja gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat modul disarankan setelah adanya evaluasi dalam LKPD kalian membuat daftar pustaka. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran tutorial membuat modul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.